Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Kelapa sawit ini memiliki peranan yang penting dalam industri minyak, yaitu dapat menggantikan kelapa sebagai sumber bahan bakunya. Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Di Indonesia penyebarannya di daerah Aceh, pantai timur Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Cara tanam kelapa sawit yang benar akan mempengaruhi kualitas tanaman sawit dan mempengaruhi buah yang akan dihasilkan. Mungkin beberapa petani sawit masih ada yang menanam kelapa sawit secara sembarangan dan tidak begitu memperhatikan teknik menanam yang baik dan benar. Sehingga terkadang hal itulah yang menjadi penyebab kenapa pohon kelapa sawit yang sedang ditanam tidak berproduksi secara maksimal sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, kali ini akan dijelaskan bagaimana cara tanam kelapa sawit yang benar. Agar pohon kelapa sawit yang sedang dibudidaya dapat tumbuh dengan subur dan baik. Serta, menghasilkan buah sawit yang melimpah dan sesuai harapan. Langkah-langkah cara tanam sawit. 1. Iklim. Pohon sawit memerlukan penyinaran dari sinar matahari langsung selama 5-7 jam per hari. Curah hujan yang baik untuk pertumbuhan pohon sawit yaitu 1.500-4.000 mm per tahun. Suhu lingkungan yang ideal pada perkebunan sawit yaitu 24-28 derajat Celcius. Tanaman sawit akan tumbuh dengan baik pada daerah dengan ketinggian sekitar 1.500 mdpl. Tanaman sawit membutuhkan kecepatan angin sekitar 5-6 km per jam untuk membantu proses penyerbukannya. 2. Media tanam. Jenis tanah yang cocok untuk menanam sawit yaitu tanah yang mengandung lempung, tidak berbatu dengan pH 4-6. Tanah untuk menanam sawit harus memiliki aerasi yang baik dan subur. Perkebunan sawit sebaiknya mempunyai sistem drainase yang baik, dengan permukaan air yang cukup dalam, volume juga harus dalam keadaan cukup dalam sekitar 80 cm. 3. Pembibitan kelapa sawit. Penyemaian. Kecambah atau bibit sawit dimasukkan ke dalam polybag yang berukuran 12 x 35 cm atau 15 x 23 cm. Sebelumnya polybag tersebut telah diisi dengan tanah lapisan atas yang telah diayak sekitar 1,5-2,0 kg. Kecambah sawit atau bibit sawit lalu ditanam ke dalam polybag yang telah berisi tanah sedalam 2 cm. Lakukan pengecekan agar tanah dalam polybag selalu dalam keadaan lembab. Karena jika tanah kering, kecambah bibit tidak akan dapat tumbuh dengan baik. Kemudian polybag disimpan pada bedengan berdiameter 120 cm. Setelah disimpan dan dirawat sekitar 3-4 bulan, kecambah bibit tersebut telah menumbuhkan daun sekitar 4-5 helai. Bibit yang telah berdaun 4-5 helai telah siap untuk dipindah tanamkan. Kemudian bibit dari pendederan tersebut dipindahkan ke polybag setebal 0,11 mm yang berukuran 40 x 50 cm. Polybag tersebut diisi dengan tanah lapisan bagian atas yang telah diayak sebanyak 15-30 kg. Sebelum bibit dipindahkan, tanah pada polybag disiram terlebih dahulu menggunakan 0,5 tutup botol POC NASA atau 5 ml per 1 liter air. Kemudian polybag diatur ke posisi segitiga sama sisi dengan jarak antar polybag yaitu 90 x 90 cm. Pemeliharaan pembibitan. Ketika proses pembibitan, lakukan perawatan tanaman berupa penyiraman, penyiangan, penyulaman dan pemupukan. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari setiap pagi dan sore hari. Penyiangan dilakukan 2-3 kali dalam sebulan atau sesuaikan dengan keadaan gulma pada bibit. Penyulaman yaitu menyeleksi bibit yang mati dan pertumbuhannya tidak normal. Seleksi bibit dilakukan ketika bibit berumur 4 bulan dan 9 bulan. Bibit yang tumbuh tidak normal, terserang penyakit dan memiliki kelainan genetik atau cacat fisik sebaiknya dibuang dan diganti dengan bibit yang baru dan sehat. Cara pemupukan pada fase pembibitan adalah sebagai berikut. Pupuk makro, NPK 15, 6, 4, pada minggu kedua dan ketiga sebanyak 2 gram. Pada minggu keempat dan kelima sebanyak 4 gram. Pada minggu ke-6 dan ke-8 sebanyak 6 gram. Minggu ke-10 dan ke-12 sebanyak 8 gram. NPK 12, 17, 2. Pada minggu ke-14, ke-15, ke-16 dan ke-20 sebanyak 8 gram.
Pada minggu ke-22, ke-24, ke-26 dan ke-28 sebanyak 12 gram. Pada minggu ke-30, ke-32, ke-34 dan ke-36 sebanyak 17 gram. Minggu ke-38 dan ke-40 sebanyak 20 gram. NPK 12, 17, 2. Pada minggu ke-19 dan ke-21 sebanyak 4 gram. Pada minggu ke-23 dan ke-25 sebanyak 6 gram. Pada minggu ke-27, ke-29 dan ke-31 sebanyak 8 gram. POC NASA diberikan mulai minggu pertama sampai ke-40 dengan dosis 1-2 cm3 per 1 liter air per bibit. Disemprotkan setiap 1-2 minggu sekali. Catatan, hasil akan lebih baik jika saat pemupukan pembibitan ditambah aplikasi Supernasa sebanyak 1-3 kali selama proses pembibitan. Gunakan Supernasa dengan dosis 1 botol untuk sekitar 400 bibit. Cara aplikasinya yaitu 1 botol Supernasa diencerkan dengan 4 liter air untuk dijadikan sebagai larutan induk. Kemudian setiap 10 ml larutan induk diencerkan dengan 1 liter air untuk penyiraman. 4. Teknik menanam sawit. Penentuan pola tanaman. Pola menanam yang dapat diterapkan pada budidaya sawit yaitu pola monokultur atau tumpang sari. Tanaman penutup tanah pada areal lahan perkebunan sawit sangat penting adanya untuk memperbaiki sifat fisika, kimia dan biologi pada tanah. Selain itu bermanfaat juga untuk mempertahankan kelembaban, mencegah erosi dan untuk menekan pertumbuhan tanaman pengganggu atau gulma. Tanaman penutup tanah yang dimaksud lebih baik berupa tanaman kacang-kacangan. Tanaman penutup sebaiknya segera ditanam segera setelah persiapan lahan selesai. Pembuatan lubang tanam. Lubang tanam dibuat beberapa hari sebelum penanaman dilakukan. Lubang tanam dibuat dengan ukuran 50 x 40 cm dan kedalaman 40 cm. Tanah galian bagian atas setebal 20 cm dipisahkan dari tanah bagian bawah. Jarak antar lubang tanam yaitu 9 x 9 x 9 meter. Apabila kebun kelapa sawit berupa area berbukit, harus dibuat teras melingkari bukit dengan jarak 1,5 meter dari sisi lereng. Cara menanam. Waktu paling baik untuk menanam yaitu pada musim hujan, setelah hujan turun. Hal ini dimaksudkan agar cukup air untuk tumbuh. Lepaskan plastik polybag yang berisi bibit sawit dengan hati-hati, jangan sampai bola tanahnya rusak karena dapat merusak perakaran bibit sawit. Kemudian masukkan bibit ke dalam lubang tanam. Tebarkan natural glio yang telah difermentasi dengan pupuk kandang selama 1 minggu. Tebarkan pada sekitar perakaran tanaman. Setelah itu, segera timbun dengan tanah galian bagian atas. Setelah selesai penanaman bibit, siramkan POC NASA secara merata dengan dosis 5-10 ml per 1 liter air per pohon. Menanam sawit bisa dibilang gampang susah. Para petani yang memiliki jam kerja panjang tentu akan lebih berpengalaman dan mengetahui cara menanam sawit yang benar dan mudah. Akan tetapi bagi yang baru ingin mencobanya tentu akan menemui banyak kesulitan dan permasalahan di lapangan. Oleh karena itu, jangan mudah menyerah dan hadapi setiap kesulitannya sebagai pengalaman. Itulah beberapa cara tanam sawit yang benar supaya dapat menghasilkan panen buah sawit yang melimpah. Yang perlu diperhatikan ialah bahwa setiap varietas atau jenis tanaman sawit mempunyai teknik menanam yang berbeda-beda. Akan tetapi, cara menanam yang telah dijelaskan ini merupakan cara yang dapat digunakan agar menghasilkan buah sawit yang besar dan hasil panen yang maksimal. Demikian cara menanam kelapa sawit yang baik dan benar. Support channelnya dengan subscribe, like and comment. Terima kasih. Semoga bermanfaat.